Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Desya Putra dari Farmasi 2020 NIM 08061382025086. Saya mengikuti mata kuliah Pancasila kelompok 8C. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi ideologi Pancasila serta tantangan yang dimiliki ideologi Pancasila pada saat ini. Sebagai ideologi, Pancasila memiliki peran dan fungsi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara menentukan eksistensi kenegaraan Indonesia. Ideologi Pancasila menjadi identitas bagi negara Indonesia dan juga bagi warga negaranya. Secara umum, peran ideologi Pancasila dapat dikembangkan sebagai berikut. Sebagai arah dan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat kita lihat dengan paradigma pembangunan yang berdasarkan ideologi Pancasila. Kemudian sebagai sumber motivasi praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini merupakan pengamalan dari nilai-nilai Pancasila yang dapat kita amalkan di setiap harinya. Kemudian, sebagai sumber kekuatan untuk menjaga integrasi nasional. Karena ketika persatuan itu dijaga, maka tidak akan terjadinya disintegrasi nasional. Kemudian, dalam perkembangannya pun, ideologi Pancasila memiliki tantangan. Hal ini dapat kita lihat dari tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internalnya berupa adanya demoralisasi bangsa, yang mana kita dapat lihat sendiri semakin banyaknya bentuk perbuatan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti adanya kaum-kaum ateis, yang mana jika mereka mengamalkan Pancasila dengan baik, maka mereka akan berketuhanan sesuai dengan kepercayaannya mereka masing-masing. Kemudian ada kecenderungan munculnya pemaksaan kehendak. Munculnya organisasi masyarakat yang berusaha untuk memaksakan kehendak menurut paham yang mereka anut. Padahal, di dalam Undang-Undang Dasar kita, di pasal 29 ayat 1 dan ayat 2, warga negara berhak memilih keyakinannya dan melaksanakan ibadahnya, dan itu dijamin oleh negara. Kemudian ancaman disintegrasi bangsa. Bentuk ancaman ini dapat dilihat dari masih adanya gerakan separatis yang berusaha untuk memisahkan diri dari Indonesia. Kita dapat lihat pada saat ini yaitu gerakan OPM atau Organisasi Papua Merdeka, yang mana mereka tidak setuju dengan ideologi kita dan juga adanya peran dari pihak luar. Kemudian ada tantangan eksternal. Tantangan eksternal dapat kita lihat seperti kepentingan internasional terhadap sumber daya alam Indonesia. Mereka ingin agar kekayaan alam yang ada di Indonesia dapat mereka kelola dan dapat mereka nikmati. Padahal hal tersebut bertentangan dengan Pancasila, yang mana di pasal kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti kekayaan di Indonesia berhak ataupun wajib dikelola oleh negara yang menguntungkan bagi warga negaranya. Kemudian ada desakan ideologi. Semakin memudarnya batas-batas kenegaraan pada era globalisasi, membuat masyarakat Indonesia akan sangat mudah untuk mengenal ideologi negara lain seperti liberalisme dan juga komunisme. Dan yang paling nyata saat ini ialah globalisasi. Hal ini ditandai dengan semakin tersedianya teknologi yang mempermudah komunikasi dan transportasi pada pergaulan warga negara dengan warga negara lainnya. Alangkah baiknya Pancasila merupakan ideologi yang di dalamnya memuat cita-cita, ide-ide dasar, nilai-nilai, simbol, doktrin, pedoman, dan kerangka normatif bagaimana negara Indonesia akan diselenggarakan. Kita sebagai warga negara yang baik dan juga sebagai penyelenggara haruslah mencerminkan apa yang sudah ada di Pancasila. Saya kira itu dari saya. Bila ada kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.